Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Sudah makan siang? Sudah Ibu. Sudah. Saya makan nasi. Saya lagi saum, Bu. Udah Bu, secepat kilat Bu. Iya. Oh, baru selesai ya Bu Ge ya. Baru selesai mengajar ya. Di sekolah atau di rumah ini Bapak Ibu? Saya di rumah, nggak nyampe rumah. Saya udah di Saya di kafe, Bu. Iya. Sama kayak saya Pak Dia. Oh iya. Biar tenang menemani Bapak Ibu. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir tepat waktu di sesi Rukol kita yang kedua. Ini berarti pertemuan virtual kita yang ketiga ya. Jadi setelah di sesi eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi sesi 1, dan sekarang kita bertemu kembali di room virtual ini di ruang kolaborasi sesi 2. Jadi izinkan saya, Ika Desi Budiardi, nanti yang akan menemani Ibu dan Bapak dalam berdiskusi di ruang virtual ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan diskusi kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Saya minta izin siapa yang bisa bantu saya untuk memimpin doa, silakan. Saya aja, Bu. Nih, silakan Pak Adi. Baik, terima kasih Bapak Ibu CGP hebat. Mari kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bika. Terima kasih Pak Adi. Oke, nah ini ada yang tadi cepet-cepetan katanya makan siang, ada yang baru aja selesai mengajar seperti itu. Yuk kita renggangkan tangan dulu sampai dan otaknya biar rileks Bapak Ibu. Yuk, saya ada permainannya Bu Ika berkata. Ya, permainannya Bu Ika berkata. Kalau di depannya ada kata Bu Ika berkata, silahkan ikuti apa yang saya ucapkan. Seperti itu kan, ikuti apa yang saya ucapkan. Tapi kalau di depannya tidak ada kata Ibu Ika berkata, Ibu harusnya diam. Nah, ini saya kasih kata kuncinya malah ini ya. Oke, baik. Bu Ika berkata, angkat tangan kanan. Oke. Nah, yuk Bu Ge. Angkat dua tangan. Pak Adi dah geleng-geleng, gimana artinya? Seharusnya tidak ada yang angkat tangan. Iya. Karena tidak. Oh iya, ada Bu Ika berkata. Ika berkata. Oke, lagi sekali. Pegang kepala. Bu Ika berkata, tutup mata. Iya, oke. Ini biar mengembalikan, merefresh ya Bapak Ibu ya, menyiapkan kita untuk masuk ke sesi diskusi. Saya sudah tidak sabar sekali menunggu hasil diskusi Bapak Ibu yang akan nanti Bapak Ibu sampaikan. Saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sebentar ya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, oke, baik. Bapak Ibu, jadi kita ada di ruang kolaborasi modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Oke, nah Bapak Ibu, pada modul 1.1 ini, apa sih fokus diskusi kita? Ayo coba bantu saya dituliskan di kolom chat. Apa fokus materi yang Bapak Ibu sudah pelajari sampai di sesi sekarang ini? Bisa dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Pemikiran KHD ya dari Pak Gede Kertayase ya. Terima kasih ya Pak Gede ya. Ini jadi ya prinsip Ki Hajar Dewantara dari Betasya. Ya, jadi benar ya Bapak Ibu ya. Sejauh Bapak Ibu sampai di ruang kolaborasi sesi 2, Bapak Ibu sudah banyak sekali berdiskusi dan memahami dan belajar terkait bagaimana sih pemikiran filosofis pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, ini paket modul kita adalah paradigma visi
dan visi guru penggerak. Modulnya Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kita sekarang ada di sesi ruang kolaborasi 2. Selama 3 JP ke depan kita akan banyak berdiskusi dengan harapan yang pertama, kompetensi lulusan yang dituju itu adalah Bapak Ibu nanti memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran, melakukan refleksi diri yang terdokumentasi, dan mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Selanjutnya, secara umum, capaian modulnya yaitu mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan KHD dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut pada konteks pendidikan lokal dan nasional saat ini. Selanjutnya juga mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pengembangan karakter. Nah, sedangkan capaian khusus kita pada modul ini yaitu diharapkan nanti dapat membantu CGP untuk memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah, sikap refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Oke. Nah, ini adalah agenda kita ya Bapak Ibu ya hari ini. Kita sudah melewati pembukaan, juga sudah melakukan refleksi pembelajaran modul, dan nanti kita akan melangkah ke aktivitas misi. Selanjutnya ada review aktivitas pembelajaran dan penutup. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu Bapak Ibu dapat nanti mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran KHD. Selanjutnya, mendapat masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompok tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Nah, ini aktivitas-aktivitasnya. Nah, kita sudah melewati pembukaan, nanti akan ada sesi presentasi, ada sesi penguatan, dan penutup. Nanti tolong diingatkan, kita foto bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ini kesepakatan belajar yang sudah kita bangun dari ruang eksplorasi. Yang pertama itu adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh, dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Oke, ada tambahan nggak Bapak Ibu untuk sesi kita hari ini? Sudah cukup Ibu. Cukup, oke. Mari kita jalankan kesepakatan ini secara bersama ya, baik Bapak Ibu dan juga saya. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk sekarang ke sesi presentasi kelompok. Ya, Bapak Ibu sudah melakukan sesi diskusi dan membuat bahan tayang. Sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi kelompok. Di masing-masing kelompok, silahkan siapkan siapa yang akan menjadi penyaji sebagai presenter, dan siapa yang akan menjadi notulen atau penulis, seperti itu. Dan juga penjawab yang bertanggung jawab untuk jika ada menjawab pertanyaan. Kemudian untuk menanggapi hasil, misalnya ini kelompok 1 yang sedang presentasi, dari kelompok 2 atau kelompok 3 dan kelompok 4 dan yang lainnya harus menyiapkan tanggapan ya, pemberi tanggapan dan juga pertanyaan jika memang ada yang belum dipahami atau ingin dieksplorasi lebih jauh dari hasil presentasi kelompok penyaji. Oke, sudah siap semua Bapak Ibu untuk peran-peran ini? Sudah Bu. Siap Bu. Siap, Bu. Sudah. Oke, sekarang aturan berdiskusinya, aturan presentasinya. Secara keseluruhan, waktu masing-masing kelompok adalah 30 menit dengan durasi 15 menit untuk presentasi, 8 menit untuk tanggapan, jadi tanggapan dari terkait apa yang disajikan, kemudian 7 menit untuk tanya jawab. Seperti itu ya. Oke.
kita sepakati dulu, berarti jika kelompok 1 yang presentasi, berarti kelompok 2 yang menanggapi ya. Nanti penanyanya silahkan dari kelompok yang lain, seperti itu. Jika kelompok 2 yang presentasi, kelompok 3 yang menanggapi, yang bertanya adalah dari kelompok lain. Ya, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa disepakati? Bisa, Bu. Oke, baik. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada, yuk kelompok yang mana dulu nih? Yang akan presentasi. Oke, dari Bu Tasya kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Oke, silahkan. Saya persilahkan Bu Tasya untuk presentasi. Saya sudah stop share ya. Apakah sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Oke. Jadi saya akan presentasi kelompok 1 yang diwakili oleh saya akan presentasikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, saya langsung ke pertanyaan yang nomor 1. Apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama ada 5S, senyum sapa salam sopan santun. Kedua ada kebersamaan, di mana dalamnya ada kegiatan tasyakuran, gotong royong, silaturahmi. Terus yang ketiga ada berbagi dan peduli sesama. Ada Jumat amal, menjenguk teman yang sakit atau tertimpa musibah. Dan nomor 4 yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, yaitu untuk pertanyaan nomor 2, pemikiran KHD itu dikontekstualkan menjadi karakter siswa seperti di bawah ini, yaitu memberikan contoh atau teladan dengan menerapkan nilai-nilai luhur dimanapun dan kapanpun, kemudian melakukan kontrol yang menuntun, membentuk tim kedisiplinan, serta memberikan penguatan. Nah, semuanya itu sebenarnya diterapkan untuk membentuk karakter siswa yang berbudi pekerti luhur. Begitu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, itu ya Bapak Ibu penyajian dari kelompok 1. Silahkan kelompok 2 sebagai kelompok penanggap untuk menanggapi hal apa yang disajikan oleh kelompok 1. Pak Gede Kertayasa, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi saya sudah mencermati tadi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Nah, di sana ada suatu kegiatan di mana yang saya lihat itu adalah membentuk tim kedisiplinan. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit seperti apa mekanisme atau prosesnya, bagaimana bisa tim itu terbentuk, lalu apa saja tugas dan kegiatan yang harus dilakukan oleh tim ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Baik. Pak. Ya, silakan Bu Tasya. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh Bu Emi yang menjadi penjawab dari kelompok kami. Baik, terima kasih ya dan Pak Gede. Saya mencoba menanggapi apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Gede. Jadi membentuk tim kedisiplinan itu kalau pengalaman dari sekolah saya, tentunya di sini di koordinatornya guru piket. Jadi tiap hari itu ada guru piket. Kemudian kita dari kegiatan pembiasaan yang dilakukan. Misalnya setiap sebelum masuk kelas anak-anak diajak untuk operasi semut. Jadi setiap selesai istirahat mau masuk kelas itu anak-anak diajak untuk operasi semut. Jadi itu salah satu agenda yang dilakukan oleh tim kedisiplinan yang ada di sekolah kami. Demikian Pak Gede. Demikian Bu Ika. Wah keren nih, saya punya istilah baru, operasi semut ya. Ada operasi semut ya yang dilakukan oleh Bu Ge untuk menjawab tadi seperti apa sih kontekstual yang dilakukan dalam membentuk tim kedisiplinan. Bagaimana Pak Gede? Ya baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya baik, jadi itu respon dari kelompok penyaji terkait seperti apa cara melakukan tim kedisiplinan. Oke, ada yang masih ingin bertanya untuk menanyakan hasil karya dari kelompok 1, kelompok penyaji, Bapak Ibu? Sudah cukup. Sudah? Ya, kalau sudah, mari kita beri aplaus kepada kelompok 1.
Sudah baik sekali apa yang disajikan ya Bapak Ibu. Oke, kita akan lanjut Bapak Ibu ke sesi yang kedua. Jadi ada penyajian dari kelompok 2, maka nanti akan ditanggapi atau dikomentari oleh kelompok 3 ya Ibu. Saya persilakan, siapa dari kelompok 2 yang akan menyaji? Saya saja begitu. Ya, silakan. Mungkin share screen dulu. Bentar, saya lupa naruh di mana nih, Bu. Nggak apa-apa Pak Adi. Ya. Ya. Sudah ketemu? Oh, sudah ya. Silakan. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adi Sanjaya dari kelompok 3. Dari kelompok 2. Ya, akan mempresentasikan pertanyaan nomor 3 berkaitan dengan apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari hasil diskusi kami, jadi ada satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid dalam konteks lokal sosial budaya di daerah kami, yaitu rias pemikiran pendidikan yang pertama ada Ing Arso Sumitulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, kemudian deskripsi jawabannya bahwa trias pemikiran KHD ini menjadi satu kekuatan yang menebalkan laku murid dalam konteks lokal sosial budaya di daerah kami. Kemudian trias pemikiran KHD ini dapat diterapkan dalam pendidikan dan pembentukan karakter siswa. Dengan trias pemikiran KHD ini juga dapat mewujudkan merdeka belajar yang terkontrol, sehingga siswa dapat mengeksplorasi kemampuan akademik maupun non-akademik, serta tetap dapat mencintai budaya warisan leluhur Majapahit, cikal bakal budaya Nusantara ini. Ya. Penerapan trias KHD menjadi satu kekuatan melahirkan individu yang unggul sebagai pengembang teknologi yang berbudi luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi konteksnya pintar saja tidak cukup, tetapi pintar itu perlu dilandasi juga dengan nilai-nilai yang nilai budi yang luhur, sehingga apa yang dihasilkan dari kepintaran itu, ya apakah itu teknologi dan lain sebagainya, bisa sesuai dengan nilai luhur dalam Pancasila. Itu barangkali dari kelompok 2. Kami kembalikan waktunya kepada Bu Ika untuk kemudian didiskusikan bersama dengan kelompok yang lain. Terima kasih. Ya, keren sekali pernyataannya. Pintar saja tidak cukup. Ada hal-hal lain yang akan mendukung keberlanjutannya. Seperti itu ya dari kelompok 2. Saya persilahkan untuk menanggapi dari rekan kelompok lain. Ya, boleh. Silakan Bu Tasya. Saya tertarik dengan merdeka belajar yang terkontrol, Bapak. Jadi, nah itu bagaimana sekolah itu bisa mewujudkan merdeka belajar yang terkontrol. Baik, terima kasih. Ya, ini Terima terkait. kasih, Bu Tasya. Silakan Pak Adi, silakan. Ya, saya menyerahkan dulu kepada rekan kami yang bertugas sebagai penjawab. Pak Gede, gimana? Ya, terima kasih. Jadi di sini menerapkan merdeka belajar yang terkontrol seperti itu yang ditanyakan Bu Tasya ya. Ya, jadi merdeka belajar kalau kita terjemahkan secara sederhana, merdeka itu kan berarti sebuah kebebasan. Di sana tercantum lalu ditambahkan dengan terkontrol. Jadi terkontrol di sini mungkin lebih menekankan pada bahwa kebebasan yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi merupakan sebuah kebebasan di mana dalam hal ini mengacu pada hal-hal yang sifatnya atau mengarah pada hal-hal yang baik, misalnya kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah secara nyata itu, misalnya kemerdekaan yang terkontrol. Misalnya kalau kita bagaimana mewujudkan anak-anak yang merdeka itu salah satunya dengan mungkin menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan karakteristik belajar anak-anak kita sendiri. Jadi singkatnya bahwa
kemerdekaan terkontrol itu adalah salah satu bentuk kebebasan yang bertanggung jawab yang kita terapkan atau kita tanamkan kepada anak-anak peserta didik kita. Terima kasih. Oke, itu tadi ada kemerdekaan tapi tetap dituntun seperti itu ya pada respon dari kelompok penyaji. Bagaimana Bu Tasya? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada lagi kah dari Bapak Ibu yang lain yang ingin mengomentari atau bertanya terkait paparan kelompok 2? Sudah? Cukup. Baik, terima kasih. Wah, ini keren-keren sekali nih hasil diskusi Bapak Ibu yang sudah dipaparkan. Saya juga tidak sabar dari sesi Rukol 1 menuju Rukol 2 karena waktu menemani di BOR itu diskusi yang terjadi saya lihat benar-benar hidup dan seru sekali ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi saya mendapat hal-hal baru malah Bapak Ibu ya. Bagaimana ternyata di daerah Bapak Ibu masing-masing itu ada ternyata filosofi-filosofi pemikiran KHD yang sebenarnya sudah sejalan ya Bapak Ibu ya. Contoh tadi ada yang 5S, kemudian berbagi dan peduli, kemudian ada operasi semut ya di sekolahnya Bu Emi, kemudian ada kemerdekaan yang terkontrol seperti itu. Oke, Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan dari sesi ini sebelum kita melakukan refleksi akhir? Mungkin saya sedikit Bu. Ya, silakan Pak Adi. Ya, nanti untuk tugasnya kita perlu revisi lagi ya Bu ya untuk kita upload Bu ya. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu kan dapat masukan ya Bapak Ibu dari teman-teman kelompok lain, silahkan direvisi, diperbaiki, dan yang sudah menurut Bapak Ibu yang terbaik dari versi kelompok Bapak Ibu diunggah di tempat unggah tugas di LMS ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan jangan sampai lewat waktu ya Bapak Ibu ya. Oke, Ya, ada Bu. lagi? Ya, ada lagi Bapak Ibu? Oke, jika tidak, Sudah. jika tidak, saya sudah mengirimkan link untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Mohon diisi ya Bapak Ibu ya. Belum muncul Bu ya. Oke, belum munculkah Bapak? Sebentar. Oke, sudah nggih? Oke. Ya, jadi ada 3 pertanyaan nih. Hari ini Bapak Ibu belajar atau berdiskusi tentang apa? Kemudian hal baik apa yang sudah dilakukan selama kegiatan hari ini dan kegiatan hari ini akan jauh lebih baik menurut Bapak Ibu jika bagaimana? Oke. Nah, ini saya lihat Bu Tasya nih sudah mau hampir selesai. Bu Tasya coba diceritakan, direfleksikan kegiatan kita hari ini, Bu. Baik, saya dicerahkan kembali ya. Ada jadi flashback lagi, merefleksi lagi diri sendiri bahwa ternyata di sekolah saya tuh banyak nilai-nilai lokal yang belum bisa dikembangkan. Jadi sebenarnya udah ada, tapi belum dikembangkan. Jadi nanti selanjutnya kita pasti akan mengembangkan lebih baik lagi sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara. Begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah mengisi refleksi. Oke, Bapak Ibu, sebagai akhir sesi, mari seperti janji kita akan berfoto bersama. Oke, kali ini fotonya kayak gini dong. Kita foto setengah dong. Ayo. Ya, ayo semuanya, ayo Pak Gede. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih menemani saya dalam sesi diskusi hari ini. Sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya dan jangan lupa untuk unggah tugasnya. Sampai jumpa Bapak Ibu. Boleh leave room-nya ya. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih.